Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mendra Putra, BP 1810542025, Fakultas Ekonomi, jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Andalas. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara melakukan analisis faktor menggunakan SPSS. Pertama, kita buka SPSS-nya. Lalu pada variable di sini saya dalam analisis faktor menggunakan contoh kasus peningkatan pelayanan sebuah swalayan. Seorang manajer swalayan ingin mengetahui variabel-variabel apa yang dominan dipersepsikan oleh konsumen. Variabel-variabel tersebut kemudian dibuat kuesioner dan disebarkan kepada pengunjung swalayan sebanyak 100 orang sebagai sampel. Variabel pernyataan tersebut meliputi kenyamanan, lokasi toko, kualitas produk, harga produk, tempat parkir, kebersihan, pelayanan kasir, keberagaman produk, dan fasilitas. Pada variabel view kita buat key 1, key 2 sampai key 10. Untuk labelnya kita buat kenyamanan, lokasi toko, kualitas, harga produk, tempat parkir, kebersihan, pelayanan, keberagaman produk, fasilitas, dan keindahan interior ruangan. Untuk datanya sudah saya dapatkan, kita copy. Lalu kita pastikan. Selanjutnya pada SPSS kita pilih analyze,
lalu data reduction, lalu factory. Kita masukkan semua variabel ke dalam kotak variabel, kita Ctrl A, lalu kita pindahkan. Pada tombol deskriptif kita centang pada extraction pada rotation pada option lalu kita tekan OK. Maka muncullah seperti ini pada KMON botol test. Di atas terlihat angka adalah 0,568 karena nilai 0,568 besar dari 0,5. Hal ini menunjukkan kecukupan dari sampel. Angka KMO dan Bartels test yang tampak pada nilai chi-square sebesar 574,473 dengan nilai signifikan 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kolerasi antar variabel dan layak untuk proses lebih lanjut. Selanjutnya, untuk mengetahui variabel mana yang dapat diproses lebih lanjut dan mana yang dikeluarkan dapat dilihat pada tabel anti-image matrix yang di bawah. Pada tabel anti-image matrix di atas khusus pada bagian anti-image coloration terlihat angka bertanda A, bertanda A. Yang menandakan besaran MSA sebuah variabel. Variabel kenyamanan 0,736, lokasi 0,659, kualitas produk 0,569, harga produk 0,569, tempat parkir 0,520, kebersihan 0,650, pelayanan kasir 0,567. Keberagaman produk 0,581, fasilitas 0,811, dan keindahan interior ruangan 0,517. Nilai MSA masing-masing variabel besarnya besar dari 0,5, maka semua variabel dapat diproses lebih lanjut. Jika ada variabel nilai SMA kurang dari 0,5, maka dilakukan proses ulang dari awal dengan mengeluarkan variabel tersebut yang nilai SMA-nya
kecil dari 0,5. Untuk cara selanjutnya yaitu kita pilih analyze data reduction factor, lalu kita reset, dan karena semuanya sudah teruji maka kita masukkan semua variabel ke variabel S. Setelah itu kita ambil deskriptif, lalu kita centang KMO dan battle test of tensi dan anti image. Kita klik continue, lalu kita klik eksternal, lalu score, lalu rotation, kita klik save as variable, lalu regression, kita klik continue, lalu muncullah data seperti berikut. Pada tabel cumulative variable kenyamanan yaitu besarnya 0,551, hal ini berarti sekitar 55,1% variabel dari variabel kenyamanan dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk. Variabel lokasi toko yaitu 0,483, hal ini berarti 43,3% variabel dari variabel lokasi toko dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk. Demikian juga untuk variabel yang lain. Semakin kecil nilai komunalitas berarti semakin lemah hubungan dengan faktor yang terbentuk. Pada tabel variance explained di atas menunjukkan 4 faktor yang terbentuk dari 10 variabel yang dimasukkan. Masing-masing faktor engine value besar dari 1. Faktor 1 engine value sebesar 2,938 dengan varians 29,382%. Faktor 2 dengan nilai 2,938 dengan varians 29,382%. Faktor 2 yaitu 2,024 dengan varians 20,237%. Faktor 3 yaitu 1,193 dengan varians 11,933, dan faktor 4 yaitu sebesar 1,14142 dengan varian 11,422. Nilai engine value menggambarkan kepentingan relatif masing-masing faktor dalam menghitung variasi dari 10 variabel yang dianalisis. Bila semua variabel dijumlahkan bernilai 10 sama dengan banyaknya variabel. Selanjutnya gambar screen plot. Screen plot ini menerangkan hubungan antara banyaknya faktor yang terbentuk dengan nilai eigenvalue dalam bentuk grafis. Selanjutnya rotated component matrix, nilai loading factor dari tiap variabel. Loading factor merupakan besarnya antara faktor yang terbentuk dengan variabel tersebut. Untuk variabel kenyamanan, korelasi antara variabel kenyamanan yaitu faktor 1
0,384 dan faktor 2 0,011 dan faktor 3 0,224 dan faktor 4 0,594. Begitu seterusnya sampai faktor keempat. Karena korelasi paling tinggi di antara faktor yang lain, demikian juga faktor loading untuk variabel yang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.